Jika kondisinya sedemikian katanya hadis tadi, maka al-azubah itu berhukum halal, boleh menjomblo, boleh hendak menikah seperti itu. Kita diinformasikan oleh pengarang kitab ini bahwasannya ada zaman sekarang ini, zaman di masa kitab ini dikarang, ia ta'ayyanu menjadi fardu ain alami dari para wanita. Artinya kejombloan, tidak menikah itu kadang menjadi halal. Uslah dari para wanita itu menjadi halal karena beberapa hal yang terjadi. Beberapa hal yang dimaksud itu bisa dikatakan sulit. Kita menemukan wanita yang mau membantu pada urusan agama dan dunianya suami, serta sangat sulit kita menemukan wanita-wanita yang sedikit secara pembiayaan dan mau sayang atau mau menyayangi kepada anak-anak. Itu sulit. Dalil dari semua itulah yang akan kita kaji. Wa yadullu lahu ma fi awarifil ma'arifi. Hal itu ditunjukkan oleh keterangan yang ada dalam kitab Awariful Ma'arif lil Imam As-Sahrawardi, karyanya Imam As-Sahrawardi. Ada dalil yang ditemukan dalam kitab Awariful Ma'arif karyanya Imam As-Sahrawardi. Apa dalilnya? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yaslamu lididinin dino. Niscaya sungguh akan datang kepada manusia masa yang dimana orang yang berpegang teguh pada agamanya tidak selamat. Akan datang satu masa ini datang kepada manusia yang orang berpegang teguh pada agama tidak selamat agamanya. Illa man farra min qaryatin ila qaryatin, kecuali orang yang lari dari satu desa menuju desa yang lain. Wa min syahikin ila syahikin, dari tempat yang tinggi ila syahikin, pada tempat tinggi yang lain. Min jahrin ila jahrin, dari kubangan menuju kubangan yang lain. Kasa'labil ladzi yaruhu, sebagaimana rubah atau serigala yang lari untuk berlindung. Saking dahsyatnya ini. Jadi di masa itu orang yang berpegang teguh pada agamanya dia juga terancam. Kecuali ia yang lari dari satu titik ke titik yang lain, dari kubangan menuju kubangan yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh rubah atau serigala yang sedang berlari untuk bersembunyi. Qalu, lalu sahabat berkata, wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan hal itu ya Rasulullah? Idza lam tunalil ma'isyatu illa bima'asillah. Dijawab oleh Rasulullah, ketika ma'isyah, kehidupan, biaya hidup tidak didapatkan kecuali harus bermaksiat kepada Allah. Berarti orang ini cari nafkah yang halal sulit. Mau mendapatkan kehidupannya, biaya hidupnya, dia harus melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah, karena dia harus bermaksiat kepada Allah. Nah, di saat itulah orang yang berpegang teguh pada agamanya itu terancam agamanya. Fa idza kana dzalika zaman halat al-uzuba. Ketika orang itu berada di masa itu, maka menjomblo itu menjadi halal. Qalu, lalu mereka juga berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah wa qad amartana bitazawwuj. Bagaimana hal itu terjadi ya Rasul, padahal engkau sendiri memerintah agar menikah? Qala annahu idza kana dzalika zaman kana halaqur rajuli ala yadi abawayhi. Ketika masa sudah berada di masa itu, katanya Rasulullah, maka kehancurannya seorang laki-laki itu berada di tangan bapak dan ibunya. Seorang laki-laki itu hancur berada di tangan bapak dan ibunya. Fa illam yakun lahu abawani fa ala yadi zaujati.
Kalau dia sudah tidak punya bapak dan ibu, maka kehancurannya berada di tangan istrinya. Wa waladihi, dan berada di tangan anaknya. Fa in takun lahu zaujatun wala waladun fa ala yadi qarabati. Kalau ia memiliki istri tapi dia tidak punya anak, maka kerusakannya berada di tangan kerabatnya. Qalu, sahabat juga berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu ya Rasulullah? Qala ya'irunahu bidaiqil ma'isyati. Mereka ketika itu mencela dengan sulitnya mencari biaya hidup. Mereka mencela lelaki itu dengan kesulitannya mencari ma'isyah. Fayatakallafu ma la yutiqu, sehingga menjadi beban kepada dia atas apa yang ia tidak mampu, hatta yuriduhu mawaridal halkati, hingga mereka semua orang-orang tadi yang merusak pada lelaki tadi menjadikan ia sampai kepada tempatnya kerusakan. Prakteknya mereka memaksa lelaki tadi, kemudian harus mencuri misalnya, harus membobol ATM misalnya, harus korupsi misalnya. Ya, ini orang laki-laki kayak gini karena memang terpaksa, dipaksa oleh kerabatnya, istrinya dan anaknya. Wa fil khabari, dalam satu hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang masa kepada manusia, yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi, di mana kehancurannya seorang laki-laki berada di tangan istrinya, wa abawaihi, dan bapak ibunya, wa waladihi, dan anaknya, ya'irunahu, mereka mencelanya bil faqri, dengan kemiskinannya. Jadi ia hancur, laki-laki itu hancur karena gara-gara dicela oleh istrinya, dicela oleh bapak ibunya, dicela oleh anaknya. Akhirnya dia melaksanakan hal-hal yang bermaksud kepada Allah demi mendapatkan materi, demi mendapatkan uang. Wa yukallifunahu ma la yutiqu, dan mereka memaksanya pada suatu yang ia sendiri tidak mampu. Fayadkhulul madakhil allati yadhhabu fiha dinuhu fayahliku, sehingga ia masuk pada pintu-pintu yang dalam pintu itu bisa mengakibatkan agamanya lelaki tadi hilang, fayahliku, lalu rusak laki-laki itu. Di hadis ini bagaimana sosok seorang perempuan, seorang bapak dan ibu, bagaimana sosok seorang anak, mereka ini bisa menghancurkan seorang laki-laki itu sendiri gara-gara mereka memojokkan laki-laki tadi, yang itu adalah suaminya atau itu adalah anak dari kedua orang tuanya, yang dia adalah bapak dari sang anak, dipaksa untuk mencari uang, sementara tidak ada solusi kecuali harus bermaksiat. Nah, disitulah ia mengorbankan agamanya demi mencari ma'isyah. Akhirnya yang ia lakukan adalah bermaksiat kepada Allah. Ketika kondisinya sedemikian, katanya hadis tadi, maka al-azubah itu berhukum halal, boleh menjomblo, boleh tidak menikah, seperti itu. Kalian mencari istri ini, kalau istri yang cantik tak kasih tahu banyak. Semakin hari, semakin tahun, sebanyak lahir wanita-wanita cantik. Tapi wanita cantik yang betul-betul mengerti pada kondisimu, bisa menempatkan situasi dan keadaanmu, bisa memahami agamanya, sehingga dia betul-betul mau bersabar untuk hidup bersamamu, ini sulit. Makanya bagaimana untuk bisa mendeteksi wanita yang sedemikian? Yang pertama, jelas harus dikembalikan kepada kita sebagai laki-laki. Bagaimana itu maksudnya? Jadilah kita lelaki yang baik, jadilah kita lelaki yang soleh, sehingga kalau kita sudah dibentuk menjadi lelaki yang baik, menjadi lelaki yang soleh, maka cara pandang kita untuk menikahi seorang perempuan, pasti lirikan kita, jatuhnya hati kita kepada orang-orang yang juga sama dengan kita. Seperti itu. Karena kalau kita hanya sebatas cantik, dalam kitab yang lain, dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karyanya Syed Muhammad Al-Maliki, wanita cantik tapi lahirnya dari tempat yang jelek, itu sebenarnya tidak berharga, tidak bernilai. Makanya perlu betul-betul mau meminta kepada Allah, minta agar diberikan pasangan yang salihah. Kalau perempuan minta diberikan pasangan yang saleh,
kemudian kita juga mau berjuang untuk menjadi pribadi yang saleh atau salihah, insya Allah kita akan mendapatkan orang-orang yang hebat-hebat itu. Meskipun kayaknya juga semakin hari semakin sedikit. Kenapa mereka berubah? Pengaruh yang luar biasa dari media sosial, dari internet, dari lingkungan yang sudah banyak keluar dari batas-batas syariat, keluar dari batas-batas agama, bahkan keluar dari batas-batas moral seperti itu.